Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah akuntansi lanjutan yang beranggotakan Alisa Kotrunada, Saiful Rizal, Elina Wahyu, Marika Nurlaili, Novia Maslihatun, dan Dinda Febrianti akan membahas materi tentang dividen dan saldo laba. Berikut penjelasannya. Pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang pengertian dividen. Secara umum, dividen merupakan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sesuai dengan jumlah kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Sederhananya, ketika suatu perusahaan menghasilkan laba periode setahun berjalan, sebagian dari pendapatan itu akan dibagikan kepada pemegang saham dan itulah dividen. Sedangkan menurut para ahli, ada beberapa pengertian mengenai dividen, di antaranya yaitu yang pertama menurut Stage et al. Tahun 2004. Dividen adalah pembagian yang berasal dari perusahaan dengan proporsional yang diberikan kepada pemilik saham dengan jumlah yang dimiliki tiap-tiap investor. Yang kedua, menurut Squeezen et al. Tahun 2001, dividen adalah proses distribusi laba perusahaan secara proporsional kepada pemilik saham yang disesuaikan dengan kepemilikan jumlah saham. Biasanya, jumlah dividen yang diberikan sebuah perusahaan kepada pemegang saham tidak akan melebihi jumlah saldo yang ditahan. Slide kedua. Ada beberapa alasan pembatasan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham. Di antaranya yaitu rencana perusahaan untuk melakukan ekspansi di masa mendatang, keinginan untuk membagi dividen secara konstan dari tahun ke tahun, dan membentuk perlindungan dan penyangga terhadap kemungkinan rugi usaha di masa mendatang. Slide ketiga. Berikut jenis dividen yang dapat dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya. Yang pertama, dividen tunai atau kas, yaitu bagian laba usaha yang dibagikan dalam bentuk tunai. Jika sebuah perusahaan memilih untuk membagi dividen secara tunai, maka pada saat dividen tersebut dibagikan, perusahaan harus memiliki jumlah tunai yang mencukupi. Namun, dividen dalam bentuk tunai tidak dibagikan kepada pemegang saham treasury atau saham perusahaan yang dibeli kembali dari peredaran untuk sementara waktu. Yang kedua yaitu dividen aktiva atau harta. Bagian keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham dalam bentuk harta bukan kas aktiva yang dapat dibagikan kepada pemilik saham berbentuk surat berharga atau aset perusahaan. Jika surat berharga yang dimiliki perusahaan yang akan dibagikan sebagai dividen, maka harga pasar surat berharga tersebut yang dijadikan dasar pencatatan. Yang ketiga yaitu dividen scrip atau dividen hutang. Bagian keuntungan yang diberikan kepada pemilik saham tapi tidak dibagi secara tunai atau kas, tapi dibagikan dalam bentuk janji tertulis membayar sejumlah uang tunai di masa mendatang. Hal ini disebabkan saldo kas perusahaan tidak cukup. Yang keempat, dividen saham. Pembagian keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru perusahaan itu sendiri. Pembagian saham memiliki nilai yang sama dengan saham sebelumnya, meski jenis sahamnya bisa sama atau berbeda. Dalam pembagian dividen saham dapat mengakibatkan jumlah lembar saham yang beredar bertambah banyak. Tetapi total aset dan kewajiban perusahaan akan tetap sama, baik sebelum maupun sesudah pembagian. Yang kelima yaitu dividen likuidasi.
Pembagian dividen di mana sebagiannya adalah pengembalian modal yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk apapun, tetapi tidak didasarkan pada besarnya saldo laba ditahan perusahaan yang dikenal dengan sebutan deflasi. Deflasi yang diakui pada periode akuntansi tersebut dapat dijadikan dasar untuk menentukan besarnya dividen likuidasi selama periode tersebut. Slide 4. Saldo laba atau laba ditahan. Secara sederhana, saldo laba atau retained earnings merupakan laba yang ditahan perusahaan sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Selain itu, retained earnings dapat diartikan sebagai laba bersih yang akan diputar kembali sehingga tidak dibagikan kepada pemegang saham. Retained earnings sendiri bisa juga laba yang berasal dari berbagai kegiatan operasional atau non-operasional perusahaan. Terdapat beberapa aktivitas yang dapat menjadi penyebab penambahan saldo laba dalam perusahaan, antara lain yaitu perolehan laba usaha selama satu periode tertentu dan koreksi kesalahan atau perubahan prinsip akuntansi. Sedangkan beberapa aktivitas yang dapat menjadi penyebab berkurangnya saldo laba dalam perusahaan antara lain yaitu kerugian yang dialami perusahaan selama satu periode, koreksi kesalahan atau perubahan prinsip akuntansi, pembagian dividen kepada pemegang saham dalam berbagai bentuk dan sebagainya. Jumlah dari keseluruhan retained earnings akan menjadi ekuitas perusahaan. Slide 5. Ada beberapa fungsi dari adanya retained earnings, di antaranya yang pertama, sebagai pengembangan usaha, yaitu laba ditahan akan digunakan sebagai modal atau capital expenditures untuk berbelanja kebutuhan perusahaan. Yang kedua, yaitu sebagai modal membayar hutang. Perusahaan biasanya akan memanfaatkan saldo laba untuk membayar hutang jangka panjang seperti hutang hipotek dan hutang obligasi. Selain itu, pembayaran hutang menjadi salah satu prioritas untuk menghindari bunga hutang yang tinggi melalui modal dari laba ditahan. Yang ketiga, sebagai modal untuk menstabilkan perusahaan. Selain digunakan untuk melunasi hutang, retained earning juga bisa digunakan untuk menstabilkan perusahaan melalui cabangan kas. Yang keempat yaitu sebagai modal investasi. Fungsi selanjutnya dari saldo laba adalah modal investasi. Investasi merupakan salah satu kegiatan transaksi yang sangat menguntungkan dan mampu mengembangkan kas perusahaan. Dengan begitu, modal tambahan dari laba ditahan tidak mengendap, justru berkembang melalui kegiatan investasi perusahaan. Yang kelima, sebagai pendukung kegiatan operasional. Fungsi mendasar terakhir dari modal yang berasal dari laba ditahan adalah sebagai penunjang kegiatan operasional. Beberapa di antaranya adalah untuk membayar tagihan listrik, air, sewa gudang, dan keperluan lainnya. Slide 6. Dalam praktiknya, saldo laba ditahan atau retained earning dipengaruhi oleh beberapa kelompok akun. Akun-akun tersebut antara lain adalah besarnya laba ditahan periode sebelumnya. Yang kedua, dividen. Yang ketiga, serta besarnya laba atau rugi bersih setelah pajak perusahaan. Faktor yang mempengaruhi besarnya laba ditahan. Berikut ini adalah beberapa poin faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya laba ditahan dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu perubahan dalam pajak perusahaan. Yang kedua, perubahan dalam strategi bisnis dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, perubahan dalam harga pokok penjualan atau HPP. Yang keempat, perubahan dalam penerimaan bersih. Yang kelima, perubahan dari besarnya jumlah uang yang dibayar kepada para pemegang saham atau investor yang berbentuk sebagai dividen. Yang keenam,
Perubahan dalam biaya-biaya administrasi perusahaan. Slide 7. Rumus menghitung saldo laba adalah sebagai berikut. Laba ditahan sama dengan laba bersih dikurangi dividen yang dibayarkan. Contoh, pada akhir tahun 2016, bisnis Pak Maman mempunyai laba ditahan kumulatif sebesar 615 juta rupiah. Selama tahun 2017, bisnis Pak Maman mendapatkan laba bersih senilai 20,1 juta rupiah. Kemudian, Pak Maman membayar dividen sebesar 5,5 juta rupiah. Hitunglah saldo akhir laba ditahan dari usaha Pak Maman. Jawabannya, diketahui laba ditahan kumulatif Pak Maman sebesar 615 juta rupiah. Laba bersih tahun 2017 sejumlah 20,1 juta rupiah. Dividen sebesar 5,5 juta rupiah. Laba ditahan sama dengan laba bersih dikurangi dividen. 20,1 juta rupiah dikurangi 5,5 juta rupiah, hasilnya 14,6 juta. Jadi jumlah laba ditahan dari hasil bisnis Pak Maman adalah total laba ditahan sama dengan 615 juta rupiah ditambah 14,6 juta, hasilnya 629,6 juta rupiah. Slide 8. Apabila tidak memiliki informasi mengenai laba bersih, maka dimulai dari yang pertama, menghitung laba kotor terlebih dahulu. Yang kedua, hitung laba operasi. Yang ketiga, hitung laba bersih sebelum pajak. Yang keempat, hitung laba bersih setelah pajak. Yang kelima, lalu kurangi beban biaya pajak dengan jumlah laba bersih sebelum pajak. Yang keenam, kurangi jumlah dividen yang sudah dibayarkan. Yang ketujuh, cara mencari saldo dari laba ditahan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.